Dan kemudian beliau juga mengatakan, dan hendaknya ketika kita mempelajari sejarah hidup Nabi, maka seorang muslim yang hakiki, yang betul-betul Islamnya, maka tentunya ketika dia mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, dia akan menemukan bahwasanya Islam itu mutajassidah, terwujud di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau tahu bagaimana sih agama Islam itu, yaitu keseharian Nabi SAW. Bahkan Siti Aisyah mensifati Rasulullah SAW itu, bagaimana akhlaknya Rasulullah, dengan ucapan beliau, karena khuluquhul Quran. Ya. Akhlak Nabi itu yang seperti di Al-Quran pokoknya. Jadi seakan-akan sebagian ulama mengatakan seandainya Al-Quran itu tidak ada, maka cukup keseharian Nabi ketika Nabi bermuamalah, ketika Nabi mengatur tataran kenegaraan, ketika Nabi sebagai seorang ayah, sebagai pengajar, sebagai dai, ya, maka cukup menceritakan isi dalam Al-Quran. Seandainya tidak ada Al-Quran, maka keseharian Nabi itu adalah bentuk contoh yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, ketika seseorang mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, maka tidak cukup seseorang itu menilai, oh ternyata Nabi itu orang yang cerdas dan terkenal kecerdasan Rasulullah SAW. Tapi harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu, ya, seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah kuatkan beliau dengan mukjizat, tentunya dengan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan cuma, oh Nabi itu orang cerdas. Di belakang kecerdasan Nabi, Nabi itu seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai tipe ideal, sebagai tipe ideal dalam semua yang seperti kita jelaskan tadi, aspek kehidupan, ya. Jadi bisa kita jadikan kalau dalam kehidupan undang-undang kita, dalam kehidupan kita, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kita ketika kelaparan, ya, kelaparan kita, tidak punya makanan, maka kita kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih Nabi itu ketika kelaparan? Nabi juga manusia, pernah merasakan lapar, ya. Oh ternyata Nabi ketika lapar gak ngamuk-ngamuk, Pak, ya. Ternyata Nabi ketika lapar justru sabar, bahkan berpuasa Nabi Muhammad SAW. Nah itu bisa kita tiru. Oh ternyata ketika kita tidak mempunyai makanan untuk kita makan, ikut cara Nabi Muhammad SAW. Nah ini tujuan kita mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Rasul itu ketika tidak ada makan, ketika masuk ke rumah satu istrinya, Siti Aisyah, ada makanan Aisyah? Tidak ada wahai Rasulullah, 3 hari tidak nyala api di rumah kita ini. Oh kalau begitu saya puasa. Bukan cuma kita, oh berarti Nabi itu sabar, ya. Jangan berhenti sampai di situ. Maksudnya kapan kita terjadi dalam diri kita seperti itu, maka contohnya, ya, adalah Nabi kita Muhammad. Selain contoh bagi kita, juga membantu kita untuk dapat memahami isi-isi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Karena ulama mengatakan kandungan Al-Quran itu sudah dipraktekkan dalam diri Nabi Muhammad SAW, dalam keseharian Nabi SAW. Maka seseorang apabila membaca Al-Quran, kepingin betul-betul memahami isi Al-Quran, juga diiringi dengan membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Karena lebih mudah memahami Al-Quran kalau mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dalam kebudayaan Islam yang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula seorang dai, seorang ulama, ketika mengajak masyarakatnya untuk beribadah kepada Allah,
untuk menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah, juga meniru bagaimana gaya Nabi ketika berdakwah, mengutamakan akhlaknya, ucapan-ucapan yang lembut. Kadang-kadang butuh tegas, Rasulullah tegas, tergantung. Ketika kita seorang ulama menghadapi peristiwa seperti ini, lain ini masyarakatnya. Kembali kepada Nabi Muhammad, bagaimana Nabi ketika mengalami peristiwa seperti ini. Oh, ternyata Nabi kalau menghadapi orang-orang seperti ini dihadapi dengan cara sabar. Nah, dipraktekkan. Oh, ternyata kalau masyarakatnya seperti ini, Nabi dengan ketegasannya, maka butuh ketegasan. Makanya semua dalam diri Nabi Muhammad SAW itu suri toladan, ya, untuk kita dari segi semua aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru, mempraktekkan Nabi Muhammad SAW, keseharian Nabi di dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin ya rabbal